Kami bersyukur sebab kami orang-orang yang sudah diampuni. Kebahagiaan kami, sukacita kami adalah ketika kami menyadari bahwa Yesus mati bagi kami, mengampuni setiap pelanggaran dan dosa kami. Kami bangga memiliki Yesus. Yesus segala-galanya dalam hidup kami. Sebab Yesus yang sudah mengubah hidup kami. Hidup kami yang tidak ada harganya, hidup kami yang tidak dianggap, hidup kami yang jatuh dalam dosa dipulihkan oleh karena kematian Kristus bagi kami. Itu sebabnya kami bersyukur kami ada dalam hadirat Tuhan. Sebab dalam hadirat Tuhan kami dikuatkan. Betul kami masih harus menghadapi badai hidup karena kami masih ada dan tinggal dalam dunia ini. Tapi kami gak mau berhenti berjuang Tuhan. Kami tahu kalau Engkau mau mati bagi kami ketika kami masih berdosa, terlebih ketika kami saat ini sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Kami dibela, kami ditolong, kami diselamatkan. Kami melihat pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami ada di hadirat Tuhan. Kami perlu pewahyuan. Kami perlu tuntunan firman-Mu. Kami perlu hadirat-Mu, Yesus. Lawat masing-masing kami ya Roh Kudus di rumah kami masing-masing. Kami tahu kami tidak ada dalam satu tempat yang sama, tapi kami satu menyembah Allah yang sama. Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya orang yang menyembah Tuhan akan menikmati hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing. Sehingga pagi hari ini kami terima lawatan, kami terima kuasa, kami terima kesembuhan, kami terima jalan keluar, kami terima pengharapan, kami terima damai sejahtera. In Jesus mighty name. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami mau buka hati kami. Kami mau sendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya adalah orang yang berbahagia. Sama-sama bilang sama saya adalah orang yang berbahagia. Saya gak mau pusing apa yang menjadi masalah dan pergumulanmu. Tetap engkau saya sebut orang berbahagia. Karena engkau sudah ditebus, engkau sudah diselamatkan. Sejauh timur dari barat, seperti itulah dosamu dibuang dari hadapanmu. Karena Yesus mengasihi. Itu sebabnya saya selalu bilang kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita berbahagia bukan berarti kita tidak punya masalah. Kita berbahagia bukan berarti kita gak punya pergumulan. Kita berbahagia bukan berarti kita gak bisa menangis. Kita berbahagia karena kita tahu Yesus kita mati buat kita. Kita berbahagia karena kita tahu Yesus menjauhkan dosa-dosa kita. Yesus menyelamatkan kita. Yesus angkat hidup kita. Yesus selamatkan membela hidup kita. Sama-sama bilang sama saya adalah orang yang berbahagia. Karena engkau adalah orang yang berbahagia, jangan takut hadapi masalah. Karena engkau adalah orang yang berbahagia, jangan stres menghadapi pergumulan. Hadapi dengan sukacita, karena bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Sama-sama katakan yes, haleluya. Nah Bapak Ibu sedang dikasih dalam Tuhan, ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Orang-orang yang berbahagia, ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Karena kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita sudah masuk dalam Kejadian pasalnya yang ke-27. Kejadian pasal yang ke-27 ayatnya yang pertama. Agak sedikit panjang sekarang ya, sampai dengan ayat yang ke-40. Ini masih satu rangkaian, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kejadian pasalnya yang pertama, pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-40. Hari ini kita baca agak panjang. Saya mau setiap kita mengerti karena ada satu garis besar yang akan saya bagikan.
Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya. Anak sulung statusnya anak sulung. Tetapi kita sudah belajar beberapa hari kemarin tentang bagaimana Esau menukar hak kesulungannya dengan Yakub, ya, dengan sebuah apa? Sup yang merah-merah, iya kan, kacang merah, Brennebon, iya. Wah, memang Brennebon itu mengerikan gitu, sampai hak kesulungannya bisa ditukar, ya. Jadi statusnya betul dia masih anak sulung, tapi hak kesulungannya sudah ada di siapa? Yakub. Kenapa? Karena Esau secara sadar sudah menukar dan memberikan itu kepada Yakub. Ketika Ishak sudah tua, matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Sahut Esau, "Ya Bapak." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu lagi. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambil senjatamu." Karena Esau adalah seorang yang suka ada di padang, ya kan, memanah gitu, memburu. "Ambil senjatamu, ambil tambung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari, sesudah itu bawa kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarnya. Lalu ayat 5, Ribka mendengarnya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawa kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, Kup, gitu kan, "Aku dengar nih, si Esau akan diberkati. Telah ku dengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawa bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati." Sampai situ dulu. Kenapa Ishak memanggil Esau? Karena Esau adalah anak sulung. Tapi Ishak tidak mengetahui bahwa Esau telah menukar hak kesulungannya itu dengan Yakub. Sehingga sebagai seorang anak sulung, Ishak harus memberkati. Ya kan, kita belajar tentang kesulungan kemarin, tentang hak kesulungan. Salah satu keistimewaan hak kesulungan adalah mendapat double portion, bless, ya kan, berkat 2 kali lipat yang dimiliki oleh ayah diberikan kepada Ishak, diberikan kepada anak sulung. Dalam hal ini Esau. Tapi Ishak nggak tahu ternyata Esau sudah menukar hak kesulungannya dengan hal yang sepele, makanan, urusan perut, ya. Itu sebabnya Ishak sebelum mati rindu memberkati Esau. Lihat selanjutnya ayat 8. "Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambil dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Saudara, baik Ishak maupun Ribka itu tidak mengetahui adanya pertukaran hak kesulungan. Tapi ini yang terjadi gitu loh. Ini yang terjadi, tiba-tiba ada suatu keadaan di mana hak kesulungan itu ditukar gitu kan, secara sadar oleh yang empunya, si Esau ini. Dan ketika dia hendak menerima berkat untuk kesulungan itu, Tuhan izinkan sehingga yang terima itu Yakub. Kenapa? Karena memang hak itu udah bukan ada kepada Esau. Lihat lagi selanjutnya ya. "Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, tetapi Esau kakakku adalah orang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, nanti ia akan menyangka bahwa aku akan memperolok-olok dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku, bukan berkat." Tetapi Ribka ibunya berkata kepada Yakub, "Akulah yang menanggung kutuk itu.
anakku, dengarkan saja perkataanku. Pergi, ambil kambing-kambing itu. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnya dikenakan Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin, jadi seakan-akan seperti Esau. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti itu yang telah diolahnya itu kepada Yakub dan pada lehernya. Lalu ia memberikan kepada makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Karena matanya Ishak kan udah mulai tidak lihat. Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku, bangunlah, duduklah, makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapak memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya, "Cepat juga ya mendapatkannya," kira-kira gitu ya. Jawab Yakub, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Ayat 21. Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Karena udah ditempelin bulu begitu kan saudara ya, bulu kambing gitu ya. Lalu berkatalah Ishak, jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya iya. Karena Ishak nggak mau, jangan sampai salah gitu loh. Jangan sampai salah memberkati. Kenapa? Karena ada berkat khusus buat si sulung. Ini kemarin saya bahas, ya kan, tentang hak kesulungan, keistimewaannya. Dia mendapat double portion, berkat kesulungan 2 kali lipat dari anak-anak yang lain. Itu sebabnya Ishak gak mau, jangan sampai salah nih. Saya gak tahu nih soalnya kamu Ishak atau Yakub. Jangan sampai salah. Ya, selanjutnya ayat 25. Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannya lah makanan itu kepadanya, lalu ia makan. Dan dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. 26. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku," kata Ishak. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumlah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia. Karena pakaian Yakub udah dikasih sama Ribka, pakaiannya Esau gitu ya, diganti pakaiannya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia. Katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan." Baru disitulah Ishak memberkati Yakub. Ayat 28. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudaramu, saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Lihat, ini berkat si sulung nih saudara. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Selesai Ishak memberkati Yakub, yang disangkanya Ishak adalah Esau. Ayat 30. Setelah Ishak memberkati Yakub, baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, Esau pulang dari berburu. Ayat 31. Ia menyediakan makanan yang enak, lalu membawa kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah, makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Ya kan, si Esau ini udah ngarep nih, udah berharap mendapatkan berkat kesulungan. Bos, Esau lupa kalau kesulungan sudah bukan lagi miliknya. Tetapi kata Ishak kepadanya, "Siapa engkau?" Sahutnya, "Aku anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dan dengan sangat, dan berkata, "Siapa gerangan dia yang memburu binatang itu dan telah membawanya kepadaku?
Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Karena gak bisa dicabut. Ketika Ishak sudah melemparkan berkat kesulungan yang diambil oleh Yakub, dia tidak bisa menarik. Hal yang sama terjadi kepada orang percaya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, apa yang diberkatimu ya Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Dan selalu saya bilang, Tuhan tidak pernah salah dalam memberkati. Amin. Jadi jangan takut ketika ada persaingan dalam hidupmu, ketika ada orang yang berusaha mengambil berkatmu, ketika ada orang yang berusaha merugikan hidupmu. Tuhan tidak pernah salah memberkati. Haleluya. Amin. Jadi jangan panik gitu ketika ada orang yang merugikan. Waduh, gimana ya pendeta yang merugikan saya nih? Aduh, orang ini berusaha mengambil apa yang saya punya. Come on. Tuhan tidak pernah salah memberkati orang. Dan apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raung dia dengan sangat, dengan keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Tetap dia meminta berkat itu. Tapi apa jawab si Ishak? Ayat 35, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Ishak nggak tahu, karena udah ada pertukaran hak kesulungan antara Esau dengan Yakub. Sehingga Ishak bilang, wah si Yakub udah ambil tipu dayanya, sudah pakai tipu daya mengambil berkatmu. No, itu karena Tuhan tahu Esau telah memberikan hak kesulungan itu kepada Yakub. Ayat 35, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah menipu aku 2 kali. Hak kesulunganku telah dirampasnya. Apakah benar dirampas? No. Yakub tidak pernah merampas dan tidak pernah akan bisa seseorang merampas hak kesulungan. Hak kesulungan harus diberikan. Esau memberikan secara sadar karena lapar. Itu sebabnya Yakub mendapat hak kesulungan itu. Itu sebabnya akhirnya dengan cara-cara Tuhan dia mendapatkan berkat untuk hak kesulungan. Haleluya. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampas dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia. Lihat saudaraku, ini kesulungan ya. Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Lihat, karena ini adalah hak untuk kesulungan. Berkat kesulungan yang diberikan kepada Yakub, telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku? Karena memang berkat kesulungan cuma 1 kali, diberikan khusus kepada anak sulung. Kata ayat 38, kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang 1 itukah yang ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawab, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari atas langit. Udah gak ada berkat kesulungan. Saya pernah bahas tentang hak kesulungan, saya bahas. Kita gereja Tuhan mendapat privilege, mendapat anugerah hak kesulungan itu. Bukan karena kita yang telah mengambil, tapi karena Tuhan yang telah memberi. Bukan kamu yang memilih aku, Yesus bilang, karena aku yang memilih kamu. Karena itu jangan pernah meninggalkan Yesus, engkau akan kehilangan hak kesulunganmu. Apapun yang bisa menukar Yesus, jangan pernah tukar oleh kepakai apapun juga. Pastikan hal ini, karena engkau akan menangis di hari kemudian. Engkau berharap sesuatu tapi tidak ada lagi jalan.
Esau telah menukarnya. Apa yang terakhir dikatakan di ayat 40? Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu, karena hak kesulungan ini. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau bersungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkuk. Dari semua perkataan yang dilemparkan kepada Esau, cuman ini yang baik. Apabila engkau bersungguh-sungguh, engkau dapat melemparkan kuk itu dari tengkuk. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kita lihat ya, bagaimana ketika Esau sudah menukar apa yang menjadi milik harusnya dia dapat, tapi dia nggak mikir panjang. Dia nggak mikir bahwa Ishak nanti kalau mau mati akan memberkati dia dengan hak kesulungan, double portion, 2 kali lipat berkat buat anak sulung. Esau nggak mikirin itu. Esau nggak berpikir jauh ke depan. Esau nggak berpikir sampai hari ini terjadi, enggak. Esau cuma berpikir, saya baru pulang, saya lapar, adik saya lagi makan, dia ngajakin tuker, barter dengan hak kesulungan saya, ya udah saya kasih lah. Dia pikir, Esau pikir cuma stop sampai situ. No, itu terus berdampak sampai ketika dia menerima berkat dari Ishak. Dan dia tidak dapat berkat itu. Kenapa? Karena memang hak kesulungan sudah tidak ada lagi dalam kehidupannya. Tidak ada lagi. Sudah diberikan kepada Yakub, dan dia yang memberikan, bukan Yakub yang memaksa. Tapi ada satu perkataan yang saya sebut sebagai penghiburannya Esau lah, di ayat 40 tadi. Tetapi akan terjadi apabila engkau bersungguh-sungguh, maka kuk itu, kuk sebagai seorang yang bukan anak sulung, akan terlepas daripadamu. Kuk itu akan terlepas ketika engkau bersungguh-sungguh. Nah, ini yang saya pelajari dari ayat 40 ini. Apabila engkau bersungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Dalam hidup ini, saudara dikasih dalam Tuhan, yang Tuhan kehendaki adalah kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Betul, kita masih mendapatkan privilege, keistimewaan, hak kesulungan itu oleh karena karya Yesus. Apa yang Yesus buat melalui kematiannya di atas kayu salib, kita yang menerimanya, ada anugerah. Tapi bukan berarti kita berjalan dalam anugerah, kita malas-malasan, kita santai-santai. No, Tuhan mau kita juga bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Makanya dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 bagian A, 2 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayat 9 bagian A, firman Tuhan bilang begini: karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ada kekuatan yang diberikan kepada seseorang yang hidupnya bersungguh hati kepada Tuhan, sungguh-sungguh, tidak mendua hati. Itu diberikan kepada orang yang bersungguh. Makanya kalau engkau hari-hari ini sedang menghadapi pergumulan, engkau hari-hari sedang menghadapi goncangan hidup, jangan justru down gitu loh. Jangan justru semakin, aduh kayaknya saya nggak mungkin deh bisa deh, aduh kayaknya nggak akan pernah bisa saya lewati masalah ini, aduh kayaknya nggak mungkin, aduh mustahil. Hey, semakin engkau menghadapi masalahmu, semakin engkau mengalami ketakutan, harusnya semakin engkau bersungguh-sungguh. Semakin kau mencari Tuhan, semakin kau bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Kenapa? Karena ada kekuatan yang Tuhan berikan buat orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Jelas dalam 2 Tawarik ini sudah dikasih dalam Tuhan. Iya kan? 2 Tawarik 16 ayat 9 bagian A. Mata Tuhan menjelajah, mata Tuhan melihat di seluruh bumi. Mata Tuhan menjelajah. Apa yang terjadi? Untuk melimpahkan kekuatannya, untuk memberikan kekuatannya, untuk meneguhkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saya nggak bilang jadi orang Kristen aman, tidak ada masalah, no. Justru sekalipun kita punya masalah, sekalipun kita punya pergumulan, kita mau teguhkan hati kita, Tuhan, apapun yang terjadi aku tetap mau ikut Tuhan. Ayo sama-sama taruh tangan kanan kita di dada.
Ayo sama-sama bilang sama saya, apapun yang terjadi, saya tetap mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang terjadi, saya tetap mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saudara, kesungguhanmu ikut Tuhan, itu Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatannya, Tuhan memberikan kemampuan buat setiap orang yang bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Ya. Nah, saya pelajari ada beberapa hal. Apa ciri-ciri orang yang hidup dalam kesungguh-sungguhan mencari Tuhan? Karena biar bagaimanapun selama kita hidup, kita akan diperhadapkan dengan badai hidup. Selama kita hidup, kita akan diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, masalah yang seringkali membuat kita tawar hati. Tapi di sisi lain, Tuhan menghendaki setiap kita, ayo, engkau harus sungguh-sungguh mencari aku. Ada apa ya, tekad gitu loh. Kesungguhan hati itu tekad yang kuat. Itu kesungguhan hati. Tekad yang kuat, yang mau rindu untuk mencari Tuhan. Sekalipun masalah saya belum selesai, sekalipun doa-doa saya belum dijawab, tapi saya memiliki tekad yang kuat. Saya mau bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Itu janjinya. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, mencari orang-orang yang berharap kepadanya, mencari orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya, untuk memberikan kekuatan buat mereka. Nah, saya pelajari ada beberapa hal, ciri-ciri orang yang hidup dalam kesungguh-sungguhan. Kita bisa cek nih, saya udah bener belum? Saya udah sungguh-sungguh belum mencari Tuhan? Saya udah sungguh-sungguh belum ikut Tuhan? Saya udah sungguh-sungguh belum beribadah kepada Tuhan? Yang pertama, orang yang hidupnya bersungguh-sungguh, ciri-ciri orang yang hidup dalam kesungguh-sungguhan kepada Tuhan. Yang pertama, tidak gampang menyerah menghadapi masalah apapun. Tidak mudah menyerah, tidak stres, tidak panik, tidak kecewa dalam menghadapi apapun di hadapannya. Kenapa? Karena matanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Jadi kesungguhan hati itu bisa dilihat dari sikapnya. Iya kan? Kesungguhan hati bisa dilihat dari sikapnya. Sikapnya nggak gampang menyerah. Tahukah saudara, ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang juga perlu kekuatan dari kita. Dan ini yang selalu saya sampaikan kepada setiap umat Tuhan. Masalah saudara dan saya, ada Tuhan yang berikan kekuatan kepada kita. Tapi masalah orang lain di sekeliling kita, ada kita yang menguatkan mereka. Lalu kalau kita hanya terus menangisi masalah kita hanya terus menangisi pergumulan kita, kapan kita jadi berkat untuk menguatkan orang lain? Kapan kita bisa keluar untuk meneguhkan hati orang lain? Karena itu kita perlu menguatkan diri kita. Kita perlu meneguhkan hati kita untuk sungguh-sungguh. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan saya kekuatan. Maka saya tahu ada orang-orang yang perlu saya kuatkan untuk saya kuatkan. Masalah saya sudah selesai? Belum. Pergumulan saya masih ada? Masih. Tapi bukan berarti karena itu masih ada dalam hidup saya nggak bisa nguatin orang. No. Karena saya pun dapat kekuatan dari Tuhan. Maka saya harus impartasikan kuasa itu kepada orang-orang sekeliling saya. Itulah engkau sudah berbuah. Disitulah engkau sudah jadi berkat. Karena kalau orang hanya menangisi masalah, menangisi pergumulan, engkau gak akan pernah jadi berkat. Engkau gak akan pernah bisa nguatin orang lain, ya. Jadi ciri-ciri orang yang hidup dalam kesungguh-sungguhan kepada Tuhan, yang pertama, tidak mudah menyerah dalam menghadapi apapun. Jangan gampang down gitu loh. Ingat, aku masih punya Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu yang dikatakan Paulus dalam 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12, apa yang dikatakan di sana? Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Rasul Paulus bilang, aku menderita apa yang aku derita sebagai orang percaya, it's okay, tapi aku tidak malu. Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin dia berkuasa. Itulah yang harus kita pegang. Aku tidak malu apa yang harus aku derita sebagai orang percaya. Yang penting aku gak menderita sebagai orang berdosa. Aku menderita karena aku mengiring Tuhan. It's okay. Tapi aku gak malu. Kenapa? Karena aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Apa yang dia izinkan, apa yang Tuhan izinkan terjadi, bisa terjadi. Dan selalu apa yang Tuhan izinkan terjadi, itu mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Itu yang kita pegang, saudaraku. Ya, jadi pastikan hari ini, kalau engkau adalah orang-orang yang suka bersungguh-sungguh, engkau adalah orang yang bersungguh hati,
untuk mengiring Tuhan. Ciri yang pertama, engkau nggak gampang menyerah. Engkau nggak mudah menyerah dalam menghadapi apa yang kau hadapi hari-hari ini. Ya, kenapa? Karena engkau tahu kepada siapa engkau percaya. Yang kedua, apa ciri-ciri orang yang hidup dalam kesungguh-sungguhan kepada Tuhan? Orang yang hidup dalam kesungguh-sungguhan kepada Tuhan tidak mendua hati, tidak ada kebimbangan. Kenapa? Karena kita katakan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang bimbang tidak mendapatkan sesuatu, nggak ada. Kenapa? Karena di sisi lain dia percaya akan kuasa Tuhan yang sanggup buat mujizat, tapi di sisi lain dia masih hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan. Engkau sedang merenggangkan kakimu, engkau berdiri di antara dua kubu, dan engkau akan jatuh. Kalau engkau percaya sepenuhnya. Itulah yang saya bilang, sungguh hati untuk ikut Tuhan. Kesungguh-sungguhan inilah yang Tuhan perhitungkan. Jadi yang kedua saya pelajari, orang yang hidup dalam kesungguh-sungguhan, dia nggak akan hidup mendua hati. Dia akan percaya. Dia tidak hidup dalam kebimbangan. Dia tahu apapun yang dia hadapi, Tuhan sanggup tolong, dan dia akan tetap pegang firman Tuhan. Ya, jadi jangan mendua hati. Apa sih ciri-ciri orang mendua hati? Gampang bimbang. Apa sih ciri-ciri orang mendua hati? Susah untuk melangkah. Karena kebanyakan bingung gitu loh, saudara. Nanti ujung-ujungnya bengong aja. Ya, jadi yang kedua, orang yang hidup dalam kesungguh-sungguhan kepada Tuhan tidak hidup mendua hati dan tidak hidup dalam kebimbangan. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang hidup dalam kesungguhan kepada Tuhan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan dan perasaan dan sikap orang terhadap dirinya. Ada tiga hal yang bisa mempengaruhi hidup kita. Ada tiga hal yang bisa mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Yang pertama, sikap orang terhadap kita. Yang kedua, perasaan-perasaan kita yang gak jelas gitu kan. Aduh, perasaan saya begini nih. Aduh, perasaan saya begini nih. Aduh, perasaan saya lagi gak tenang nih. Aduh, perasaan saya lagi kehilangan damai sejahtera nih. Itu perasaan. Dan yang ketiga apa? Keadaan. Ini bisa mempengaruhi orang percaya. Sikap orang kepada kita, perasaan-perasaan kita, dan keadaan yang terjadi di luar. Itu bisa mempengaruhi kita. Tapi orang yang bersungguh hati kepada Tuhan tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh tiga hal ini. Kenapa? Karena dia hanya hidup, landasannya adalah firman. Itu sebabnya dia teguhkan hatinya untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Sehingga gak gampang dipengaruhi dengan keadaan, tidak gampang dipengaruhi oleh perasaan, tidak gampang dipengaruhi oleh apa sikap orang terhadap dia. Itu yang terjadi kepada Daud. Dalam 1 Samuel 30 ayat 6. 1 Samuel 30 ayat 6, firman Tuhan bilang begini. Dan Daud pada saat itu, keadaan saat itu Daud terjepit. Ini keadaan, saudara. Kalau keadaan saat itu mencekam, harusnya Daud bisa goncang. Tapi ini tidak. Ya, Daud dengan sangat terjepit keadaan saat itu karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Lihat, sikap orang dari keadaan, sikap orang terhadap dia itu tidak mempengaruhi. Dua, seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi apa respon Daud? Selanjutnya dibilang apa? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Inilah sikap yang benar. Ketika tiga hal ini, keadaan, orang lain yang di luar kita, bahkan perasaan-perasaan kita tidak mendukung kita, kita harus menguatkan kepercayaan kita. Ayo, jangan gampang terpengaruh dengan keadaan. Jangan gampang terpengaruh dengan sikap orang terhadap kita. Jangan gampang terpengaruh dengan perasaan-perasaan kita. Ingat ya, tiga musuh ini, keadaan, perasaan, sikap orang terhadap kita, itu bisa sangat-sangat mungkin mempengaruhi keputusan kita. Karena itu kita mesti punya landasan yang kuat. Dasarnya kuat. Apa? Firman. Firman tidak akan bisa tergoncangkan. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan berhasil dengan apa yang dia suruhkan dan berhasil dalam apa yang dia perintahkan. Jadi selalu tergenapi firman Tuhan, bukan perasaan kita yang jadi.
Selalu tergenapi firman Tuhan, bukan sikap orang yang terjadi mempengaruhi kita. Selalu firman Tuhan yang terjadi, bukan karena keadaan di sekeliling kita. Ya. Jadi yang ketiga, ciri orang yang hidup dalam kesungguhan kepada Tuhan itu tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan, perasaan, bahkan sikap orang. Yang keempat, yang terakhir. Apa ciri-ciri orang yang hidup dalam kesungguh-sungguhan kepada Tuhan? Yang pertama, orang yang hidup dalam kesungguh-sungguhan kepada Tuhan tidak mudah menyerah dalam menghadapi apapun. Yang kedua, tidak mendua hati dan tidak bimbang ketika diperhadapkan dengan sebuah keadaan. Dan yang ketiga, tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan, perasaan maupun sikap orang dalam kehidupannya, tapi hidup dalam tuntunan firman. Dan yang keempat, yang terakhir, ciri-ciri orang yang hidup dalam kesungguh-sungguhan kepada Tuhan, dia memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ini jelas. Orang yang memiliki kesungguhan hati tentu karena hatinya, hidupnya terkoneksi dengan Tuhan. Orang yang memiliki kesungguhan hati dengan Tuhan karena hidupnya dekat, hidupnya intim dengan Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita. Apakah kita sudah memiliki keintiman dengan Tuhan? Apakah kita sudah memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya dalam Matius pasal 26 ayat 40 dan 41. Matius 26 ayat 40 dan 41, Tuhan Yesus bilang begini. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Apa dikatakan selanjutnya? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi orang yang memiliki kesungguh-sungguhan untuk mengikut Tuhan adalah orang yang terkoneksi dengan Tuhan. Karena Allah adalah roh. Barang siapa mengikatkan dirinya dengan Allah, ia akan jadi satu roh dengan dia. Orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan akan teguh, akan sungguh dalam mengikut Tuhan. Itu sebabnya pastikan 4 hal ini ada dalam hidup kita, karena ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki kesungguhan hati. Apapun yang kau buat, Tuhan izinkan terjadi ketika engkau memiliki kesungguhan hati. Ada kesungguh-sungguhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Ada kesungguh-sungguhan, maka Tuhan memberikan jalan keluar. Ada kesungguh-sungguhan, maka Tuhan memberikan yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Memiliki hati, miliki hati yang penuh dengan kesungguh-sungguhan, tekad yang kuat untuk selalu mengikut Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami bersyukur kepadamu karena kami diingatkan satu kebenaran firman Tuhan yang membuat setiap kami menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kami. Tuhan Yesus, kami tahu kami hidup di dunia ini tidak mudah, tapi kami mau mengerti hari ini, kami memahami di hari ini, kami menyadari bahwa di dalam kami mengiring Tuhan, kami perlu memiliki hati yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Karena ketika kami sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami menjalani setiap pergumulan hidup kami. Ketika kami mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ada saja kekuatan, ada saja keberkatan, ada saja pintu-pintu yang tertutup yang dibukakan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga firman termaterai dalam hidup kami. Sehingga hidup umat Tuhan yang hari ini secara khusus bergabung dalam ibadah doa pagi, baik mereka yang bergabung melalui Facebook, mereka yang bergabung melalui Instagram, mereka yang bergabung melalui Zoom, setiap kami terus memiliki hati yang mau bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kami tidak mau mendua hati dalam kami mengiring Tuhan, karena kami tahu mendua hati akan mendatangkan kebingungan, kebimbangan. Tapi hari ini kami menyadari, ketika kami mulai bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka ada saja kekuatan, ada saja anugerah yang ada dalam kehidupan kami. Pada akhirnya hamba berdoa, ya Tuhan, biar hati setiap umat Tuhan mulai hari ini diberikan hati yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dan sungguh-sungguh mau hidup bagi Tuhan. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saudara, mari responi firman Tuhan ini. Saya mengajak setiap kita menaruh tangan kanan kita di dada. Bapa, hamba berdoa
buat setiap umat Tuhan yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka rindu untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan. Mereka rindu untuk memberikan hati mereka, memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa, taruh dalam hati mereka hati yang mau sungguh-sungguh mengiring Tuhan, hati yang mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga dalam mereka mengiring Tuhan, mereka sungguh melihat campur tangan Tuhan, mereka sungguh melihat pembelaan Tuhan, mereka sungguh melihat pertolongan Tuhan yang ada dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Bapa, hamba berdoa, firman termaterai dalam hati kami di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap pokok-pokok doa yang oleh anugerah Tuhan, Tuhan izinkan hari-hari ini umat-Mu sedang gumul. Mereka yang menitipkan pokok-pokok doa mereka melalui kolom-kolom komentar yang mereka tuliskan, yang ada di kolom-kolom komentar yang ada di Facebook. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sendiri yang menjawab setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa dari anak-anak Tuhan. Karena kami tahu doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang memampukan kami untuk kami melihat jawaban-jawaban doa kami terjadi dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat setiap rumah tangga yang merindu pemulihan, di dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Hamba berdoa buat setiap mereka yang sakit, di dalam nama Yesus turun kuasa kesembuhan dalam hidup mereka. Ada orang-orang yang juga berdoa buat saudara mereka yang sakit, demikian pula terjadi kuasa kesembuhan dalam hidup ya orang-orang yang mereka doakan di dalam nama Yesus. Bahkan kami ucapkan berkat, biar kasih karunia Tuhan menopang setiap anak-anak Tuhan. Mereka yang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan pekerjaan mereka. Berkati setiap usaha mata pencarian dari anak-anak Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, berkati setiap studi anak-anak Tuhan. Berkati setiap kesehatan mereka di dalam nama Yesus. Biar anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan menopang masing-masing mereka. Bapak, hamba berdoa, ada orang-orang muda yang hari-hari ini sedang galau hatinya. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus, biar turun damai sejahtera di masa muda mereka. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, Tuhan arahkan untuk menemukan pasangan hidup yang berasal daripada-Mu. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Jauhkan segala sesuatu yang bukan berasal daripada Tuhan, tapi tetapkan, teguhkan hati mereka dengan apa yang berasal daripada Tuhan. Pertemukan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Demi nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Bapa, buat setiap mereka, rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk memiliki keturunan. Jika itu adalah dirimu saudara, engkau adalah rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, ada istri-istri, ada suami-suami, ada rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Hamba mau melepaskan berkat buat mereka. Di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah buah kandungan mereka, sehingga mereka dipercayakan rumah tangga mereka, keturunan-keturunan ilahi terjadi dalam hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ada umat Tuhan yang hari-hari ini berdoa untuk dapat melunaskan hutang piutangnya. Tuhan Yesus buka jalan bagi mereka. Tuhan Yesus campur tangan, Tuhan Yesus tolong, sehingga mereka menemukan jalan yang berasal daripada Tuhan. Dalam segala sesuatu mereka boleh belajar, dalam segala sesuatu mereka boleh bertindak dengan bijaksana, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur, kami boleh menghadap Tuhan, kami boleh mencari Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan sungguh hati. Pada akhirnya hari ini kami ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Kami mengangkat tangan kami. Kami ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Kota kami diberkati, kota di mana kami tinggal diberkati Tuhan. Tanah yang di tempat di mana kami dipijak, memijak, diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap tanah, tempat, kediaman, kota kami diberkati Tuhan Yesus. Damai, tentram, aman. Bahkan Tuhan Yesus yang memberkati, dijauhkan dari bencana alam, niat rancangan orang jahat, bahkan dijauhkan daripada segala ikatan kuasa paranormal, ikatan kuasa dukun, mantra di dalam nama Yesus, bahkan kuasa-kuasa okultisme atas kota kami. Kami patahkan in Jesus mighty name. Kami ucapkan berkat, damai sejahtera Kristus turun atas kota kami. Kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus turun atas kota kami. Kerajaan sorga turun atas kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi.
Kami ucapkan berkat buat bangsa kami. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia pulih. Indonesia pulih. Indonesia bangkit. Indonesia diberkati Tuhan. Perekonomiannya diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Hasil-hasil buminya diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, pemimpin-pemimpin kami yang mengambil keputusan, pengambil-pengambil keputusan, pemimpin-pemimpin bangsa diberkati dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Kami ucapkan berkat buat Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa ya Tuhan buat Kapolri, Panglima TNI bersama dengan jajaran mereka. Kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, kami minta roh takut akan Tuhan ada dalam hati dan hidup mereka. Tuhan Yesus tolong, sehingga bangsa ini bangkit, bangsa ini pulih. Setiap niat rancangan orang jahat, setiap hal-hal yang dibuat dan dirancangkan di dalam kegelapan, disingkapkan dalam nama Yesus. Tuhan sendiri yang menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan, sehingga ada banyak jiwa berbalik kepada Tuhan, bertobat, dijamah hati dan pulihkan hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami juga berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Ada pokok-pokok doa kami yang kami doakan secara khusus buat jiwa-jiwa dari keluarga kami yang mungkin belum mengenal Yesus, atau mungkin hidupnya masih jauh dari Tuhan. Bapa, kami berdoa buat mereka di tempat di mana kami saat ini berdoa. Kami mengangkat nama-nama mereka, kami membawa nama-nama mereka, kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus menjamah masing-masing mereka, sehingga mereka mengalami pertobatan yang sejati. Mereka dilawat Tuhan, diberikan hati yang baru, hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Kami mengangkat setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami, karena kami tahu Yesus kami menjawab doa kami jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa, jauh dari apa yang kami bayangkan dan apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima apa yang kami doakan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap terus ikut Tuhan. Apapun badai hidupmu, jangan sampai itu menghalangimu untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Karena ada kekuatan yang Tuhan berikan buat orang-orang yang bersungguh hati mencari Tuhan. By the way, besok hari Jumat kita kembali lagi dalam ibadah doa puasa kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan pastikan kita menyiapkan hati kita menyiapkan hidup kita untuk mengambil hari khusus ini. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, tetap setia, tetap terus andalkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.